Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close. Karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan sama saya untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Yang pertama dari PDIP barangkali Pak, saya mohon izin, saya mohon maaf. Apakah telah saya buat skema berada selama apa saja, apa yang telah saya buat selama berada di KPK? Ya, yang selama ini saya buat selama berada di KPK, bagaimana menangani perkara suatu tindak pidana korupsi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam penanganannya itu kita tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia, karena penanganan perkara tindak pidana itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia, di mana kita bisa menahan dan melakukan tanpa sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya ini suatu pelanggaran hak asasi manusia, dan itu secara tegas diatur juga di dalam penjelasan umum KUHAP maupun dalam pasal 5 huruf F Undang-Undang tentang KPK, mengedepankan tentang hak asasi manusia. Sehingga selama saya berada di sana, saya berusaha selalu menangani perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan tentang hak asasi manusia. Tidak kemudian serta-merta seperti apa yang dikatakan oleh rekan saya, berani. Penegakan hukum bukan masalah berani atau tidak berani, saya mohon maaf. Penegakan hukum bukan berani atau tidak berani. Tetapi apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu telah melawan hukum? Dalam konteks korupsi, apakah seseorang melakukan perbuatan itu sudah melawan hukum dan merugikan keuangan negara dan menguntungkan dirinya? Tentunya kita tidak bisa karena berani. Kalau orang tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum dan tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau tidak menguntungkan diri sendiri, apakah kemudian dengan berani kita langsung menghajar saja begitu? Saya kira tidak demikian. Tetapi bagaimana kita menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga kita juga dalam melaksanakan hukum tidak melanggar hak asasi manusia. Saya kira itu yang saya harus lakukan, dan itu yang selalu saya sarankan kepada teman-teman, pada pimpinan. Karena apapun alasannya di KPK, pimpinan KPK hanya saya lah sebagai seorang jaksa yang kerja saya sehari-hari sebagai seorang jaksa adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan serta eksekusi. Semuanya saya sudah pernah lakukan. Dan yang lain tentunya tidak demikian. Kemudian pencegahan jangka pendek dan jangka panjang sudah ditangani oleh KPK. Memang kalau pendidikan itu sudah ditangani, tetapi permasalahannya, mampukah KPK dengan personil yang begitu sedikit untuk kemudian melakukan sosialisasi pendidikan kepada tingkat SD di seluruh Indonesia yang begitu luas, dan kemudian TK, SMP, dan SMA? Rasanya tidak mungkin. Inilah kemudian muncul pemikiran baru saya, KPK tidak usah sampai sejauh itu. KPK mari buat buku yang terkait dengan bagaimana kalau saya anak-anak, kalau saya mengambil barang ini, apa dapat dikatakan apa ini? Ini perbuatan buruk. Karena korupsi itu adalah pengertiannya adalah perbuatan buruk, perbuatan yang tidak baik. Sehingga kita perlu buat buku, kemudian kita kerjasama dengan kepala dinas atau pendidikan, Kementerian Pendidikan, kemudian kita distribusikan buku ini untuk kemudian diajarkan kepada masalah masih tingkat TK, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Jadi ini menjadi bahan ajar bagi suatu sekolah, baik dari TK sampai ke perguruan tinggi. Dan ini menjadi satu mata kuliah. Dengan harapan kami, dengan harapan saya, ketika ini menjadi bahan ajar pemberantasan korupsi ini nantinya jangka panjang, itu tidak pada saat mereka nanti selesai dan bekerja, mereka sudah tahu bagaimana bahwa perbuatan ini perbuatan buruk dan tidak layak untuk dilakukan. Inilah yang saya ingin ditanamkan kepada mereka-mereka generasi muda yang nantinya akan menjadi tonggak pengganti kepada kita yang sudah senior-senior ini. Itulah maksud saya pendidikan dalam jangka panjang. Sedangkan yang kita sekarang ada, cuma kami datang ke tempat itu terbatas, Pak. Tidak mungkin bisa terjangkau semua. Tapi dengan membuat buku ini kita serahkan kepada Kemendikbud atau kita koordinasi dengan Kemendikbud untuk membuat dengan materi seperti begini, ini kemudian dapat diterapkan di dalam pendidikan. Itu maksud saya jangka panjang, dan kami berharap tahun 2045 tahun emas itu korupsi sudah bisa zero corruption. Itu Pak, demikian. Kemudian pimpinan KPK dilaporkan kepada Dewas, apakah ini terkait dengan integritas? Ya, apapun alasannya, yang namanya etika itu adalah sumber dari segala sumber ilmu. Yang namanya etika itu sumber dari segala sumber ilmu, tetapi etika ini sesungguhnya
tidak punya akibat. Tidak punya akibat hukum. Dia hanya ada hal yang boleh dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan. Saya mohon izin, seandainya beliau duduk di depan, kemudian saya lenggang kangkung saja ke depan, jalan saja begitu. Ini tidak etik, gitu. Tidak etis. Tetapi apakah ada hukuman berupa hukuman pidana atau hukuman perdata? Rasanya nggak ada. Satu etika akan menjadi suatu aturan dapat akibat hukum apabila dia dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Saya kira demikian. Dan integritas ini terkait dengan juga etika. Karena apapun alasannya, integritas itu adalah suatu kepribadian yang ada pada diri seseorang yang terkait dengan bagaimana dia tidak boleh berbuat yang buruk, bagaimana dia harus berbuat sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma sosial, dan norma-norma lainnya yang diakui keberadaannya di dalam suatu kelompok hidup masyarakat sosial maupun oleh negara. Saya kira demikian Pak yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Pak. Sedangkan yang dari nomor 2 dari Golkar ingin mendapatkan cerita paparan bagaimana seorang APH mengaplikasikan tugasnya di KPK secara konkret. Saya kira sama seperti kemudian strategi penanganan perkaranya korupsi dalam jangka pendek, kemudian apakah penanganan saya sebagai sebagai pimpinan di KPK, pengalaman empiris dan seterusnya. Terima kasih Pak. Saya kira tadi seperti saya sudah jelaskan mendapatkan suatu cerita paparan seorang APH mengaplikasikan ya. Saya tentunya apa yang selama ini saya laksanakan di KPK tentunya tidak terlepas dengan apa ya pengalaman saya dalam menjalankan tugas-tugas saya di kejaksaan sebagai jaksa fungsional mula-mulanya seperti saudara saya Pak Mangehud, kemudian menjadi kepala seksi, kemudian bisa menjadi kepala kejaksaan negeri dan menjadi kepala kejaksaan tinggi. Rasanya setiap saya menjadi pimpinan ada saja tindak pidana korupsi yang saya angkat dan saya lakukan. Dan pengalaman saya ini yang kemudian saya coba implementasikan selama saya berada dalam tugas di KPK. Namun sangat berbeda antara saya selaku pimpinan di KPK dengan pimpinan di kejaksaan. Pimpinan di kejaksaan adalah tunggal Pak. Decision maker hanya satu. Kami ada 5 Pak. Dikatakan juga bahwa pimpinan KPK itu dalam membuat keputusan kolektif kolegial. Tapi di sisi lain ada ketua Pak. Dalam sistem ketatanegaraan menurut hemat saya terkait dengan kelembagaan yang namanya ketua dia pengambil keputusan Pak. Decision maker ada sama dia. Kalau demikian bagaimana bisa mix antara keputusan yang bersifat kolektif dan kolegial dengan sementara ada satu ketua. Idealnya tidak ada ketua, yang idealnya hanya koordinator saja. Dan koordinator ini dari 5, setiap tahun ganti-ganti saja. Periode 1 tahun ini si A, periode 1 tahun ini si B. Akhirnya semua mendapat giliran sebagai koordinator, bukan sebagai pimpinan. Akibat adanya satu ketua, dia merasa sebagai, saya lah ketua ini, saya menentukan kebijakan yang ada di dalam lembaga ini. Inilah yang rasanya saya tidak pas, kata ketua yang ada dalam. Dan tidak perlu ada wakil. Tidak perlu ada ketua. Pimpinan saja. Sudah pimpinan dia mempunyai kedudukan yang sama. Kalau ketua, rasanya ada perbedaan hierarki itu. Sehingga inilah terjadi ketimpangan. Saya mohon maaf ketika ada pra-peradilan. Menurut hemat saya jangan dulu ditetapkan ini sebagai tersangka. Kita harus mengikuti rumusan dalam undang-undang. Apa dalam rumusan undang-undang? Kalau penyelidikan hanya untuk mencari dan mengetahui apakah ada suatu peristiwa pidana atau tidak. Nah, ada peristiwa atau pidana atau tidak, ini belum konteks perkara. Hanya baru ingin mengetahui saja. Dia menjadi konteks satu perkara apabila dia sudah masuk pada tataran tingkat penyidikan. Di tingkat penyidikan inilah ada pro justisi di situ. Kemudian pada saat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang mengatakan penyidikan itu minimal dia mendapatkan 2 alat bukti. Apakah ini alat bukti yang sempurna? Ini bukan alat bukti yang sempurna. Karena dia memperoleh alat bukti ini tidak melalui proses berita acara pemeriksaan dan tidak dalam proses pro justisi atau untuk keadilan. Kalau demikian, apakah ini alat bukti yang sempurna? Ini belum alat bukti yang sempurna. Baru untuk mengetahui apakah ada peristiwa pidana di sini. Nah, dia menjadi bukti yang sempurna apabila pada tahap
penyidikan, di mana pada tahap penyidikan ini undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa. Tetapi upaya paksa tidak dapat dilakukan secara seenaknya dia, tetap mengikuti rambu-rambu aturan hukum yang berlaku tentunya. Melakukan penyitaan, melakukan pemeriksaan itu adalah bagian dari upaya paksa. Tetapi dia sudah diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Tetapi dia harus membuat dalam berita acara dengan konteks pro justisi. Barulah dia mempunyai kekuatan hukum mengikat alat bukti itu. Nah, sementara dikatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang siapa pelakunya. Kalau demikian, pada saat penyidikan itu, kita mencari bukti dulu. Apakah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, ataukah alat bukti surat, dan lain-lain. Kalau kita sudah mendapatkan alat bukti ini, baru kita analisis secara hukum. Apakah si A, si B, si E, si C memang patut dan diduga melakukan tindak pidana korupsi, barulah kemudian keluar surat perintah penyidikan yang menetapkan siapa tersangkanya. Jadi tahapan pertama tidak boleh menetapkan dulu siapa tersangkanya, harusnya tindak pidana penyidikan umum dulu. Setelah penyidikan umum menemukan alat bukti yang minimal 2 yang dilakukan berdasarkan penyitaan dan pemeriksaan terhadap saksi, pemerintahan keterangan terhadap saksi atau ahli, barulah kemudian kita bisa mengatakan bahwa itu adalah suatu tindak pidana korupsi yang dia duga tindak pidana. Saya kira seperti itu. Kita tidak bisa seenaknya kita saja hanya dengan berani dan mau kemudian melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi kita harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saya kira begitu, karena ketika kita melakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka kita akan dinyatakan salah. Ya, itulah pra-peradilan. Pra-peradilan secara administratif itu salah, tetapi secara yuridis perbuatan melawan hukum tidak hapus. Perbuatan melawan hukum dalam pra-peradilan itu tetap saja ada. Kapan dia hapus? Apabila memang tidak dapat dibuktikan adanya suatu unsur kesalahan di situ. Saya kira demikian. Saya yakin, apakah saya yakin pelaksanaan pemberantasan korupsi ini? Saya yakin bisa, Pak. Kata orang, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau memang kita mau, pasti bisa. Dan saya memang mau untuk melakukan hal itu. Karena ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Negeri, mohon izin saya pun memberantas korupsi. Dan mendapat tekanan itu hal biasa. Begitu juga ketika saya menjadi kepala Kejaksaan Tinggi, mendapatkan tekanan juga hal itu biasa. Dan itu konsekuensi dari pelaksanaan tugas saya selaku penegak hukum. Dan saya siap untuk melakukan hal itu. Kalau kemudian tadi apakah keluarga tidak takut oleh Pak Habib tadi? Ya, itu konsekuensi. Saya tidak akan pernah merasa takut dan keluarga saya juga tidak rasa takut. Karena dia sudah tahu konsekuensi dari penegakan hukum adalah adanya risiko yang tinggi. Dan itu, tapi tidak ada yang perlu ditakuti karena hidup matinya kita bukan kita yang menentukan, tapi yang Tuhan lah yang menentukan. Kemudian terkait dengan secara pencegahan tipikor, saya kira Bapak tentunya sangat tahu bagaimana korupsi di Republik ini dan bagaimana riwayatnya. Kemudian ada transparansi mengurangi korupsi. Saat ini saya kira sudah dikumandangkan sejak lama itu transparansi akuntabel. Tetapi ternyata dengan transparansi dan akuntabel itu cuma basa-basi belaka, Pak. Inilah yang jadi latar belakang pemikiran saya. Kenapa kemudian saya berusaha untuk kemudian apa sih yang harus lakukan untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi ini? Hanya transparansi tidak cukup, hanya dengan akuntabel tidak cukup. Sumpah pun tidak cukup. Disumpah cuma urusan duniawi katanya. Masalah akhirat walau alam. Tapi saya coba berpikir, cara saya untuk mencegah? Saya coba berpikir, apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi? Saya memberikan satu contoh, Pak. Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Pak. Berperan di situ adalah PPK, pejabat pembuat komitmen. Ketika pejabat pembuat komitmen dipercaya untuk melaksanakan tugas pengadaan barang dan jasa ini,
dia bisa saja diintervensi oleh pimpinannya. Kemudian dia mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinan, karena dia tidak mau nanti dia dicopot atau dipecat dari jabatannya atau dari kedudukannya sebagai pegawai. Nah, apa faktor penyebabnya ini? Karena dia tidak mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu saya berpikir, setiap pegawai yang ditunjuk sebagai PPK, sebelum dia ditunjuk selaku PPK, maka dia harus mengikuti proses pembelajaran di LKPP. Dan pada saat itu, saya berharap LKPP dapat memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk memberikan sosialisasi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga para pejabat pembuat komitmen ini tahu mana konsekuensinya. Saya diberhentikan tidak dengan hormat, atau saya kemudian kemudian saya dimasukkan penjara, atau saya ketika ada intervensi saya tolak dan saya mengundurkan diri. Tetapi tentunya status saya sebagai pegawai tidak akan bisa diberhentikan. Nah, mereka akan membuat satu pilihan. Ini yang kemudian saya maksudkan bahwa mohon dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Presiden, untuk dituangkan hal ini dalam Perpres, bahwa kami bisa melakukan mengikuti LKPP untuk memberikan pembelajaran tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya apa dalam konteks bagaimana sih suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai suatu tindak pidana korupsi? Ini yang mereka harus pahami. Dan kemudian kenapa indeks persepsi korupsi di Indonesia tinggi? Ini disebabkan pada umumnya hasil penelitian dari internasional itu, transparansi, ini disebabkan umumnya pelayanan publik, Pak. Semisal saja Kitas, Pak, seorang warga negara asing yang berusaha di Indonesia, tinggal di Indonesia untuk sementara waktu tertentu, dia harus memperpanjang kitasnya. Ini sangat sulit, Pak. Ada katanya OSS, tidak boleh berhadapan langsung. Tetapi kemudian ini alat ini rusak, wifi-nya rusak dan sebagainya. Nanti ingin ketemu, oh nggak boleh, harus melalui biro jasa. Biro jasa sudah meminta, berapa yang diminta sama beliau, berapa yang untuk biro jasa. Kemudian itulah yang diteruskan kepada warga negara asing. Warga negara asing oke membayar, Pak. Tetapi kemudian dia melaporkan kepada kedutaan besarnya, dan kepada konsulat jenderalnya. Ketika Transparansi Internasional datang, dia tidak datang kepada instansi pemerintah. Dia hanya datang di konsulatnya atau dia datang kedutaannya. Bagaimana pelayanan publik di sini terkait dengan warga negara kita yang ada di Indonesia dalam menjalankan usahanya? Apa dia jawab? Menurut laporan yang masuk, semua transparansi di Indonesia dan semua tidak ada yang akuntabel. Itu yang kemudian meningkatkan indeks persepsi korupsi kita sangat rendah, Pak. Artinya korupsi di sini tinggi karena banyak gratifikasi, penyuapan dan sebagainya. Inilah yang kemudian saya berharap kita melakukan penelitian dalam konteks bagaimana suatu peristiwa tidak pidana terjadi, korupsi ini terjadi. Kita inventarisir, kemudian kita tuangkan dalam suatu peraturan. Agar kita kemudian dengan penguatan dari peraturan yang ada berupa Perpres, tidak mungkin berupa undang-undang karena prosesnya agak panjang, dan tidak mungkin PP karena hanya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ada, tentunya kita buat dalam bentuk Perpres ini. Kemudian itulah yang kita gunakan, Pak. Saya kira itu formula yang saya bisa sampaikan, Pak, atas pertanyaan Bapak. Terima kasih, Pak. Kemudian izin dari Nasdem, Pak, saya tidak menyebut nama, agak lupa-lupa ini. Mohon maaf, Pak, Johanis Ranak dipersingkat karena waktu sebentar lagi selesai. Terima kasih. Siap. OTT, Pak, terkait dengan OTT, penjelasan lebih lanjut. OTT menurut hemat saya saja, saya kurang mohon izin, walaupun saya di pimpinan KPK saya harus mengikuti, tetapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat. Karena OTT terdiri dari operasi tangkap tangan. Operasi itu menurut Kamus Bahasa Indonesia dicontohkan adalah seorang dokter yang akan melakukan operasi. Tentunya semua sudah siap, semuanya sudah diperencanakan. Sementara pengertian
tertangkap tangan menurut KUHP adalah suatu peristiwa yang terjadi yang seketika itu juga pelakunya ditangkap dan pelakunya langsung menjadi tersangka. Terus kalau seketika pelaku itu menjadi melakukan perbuatan dan tangkap, tentunya tidak ada perencanaan. Nah, kalau ada satu perencanaan, operasi itu satu terencana, satu dikatakan suatu peristiwa yang terjadi seketika itu ditangkap, ini suatu tumpang tindih, itu suatu tidak tepat. Ya, menurut hemat saya OTT itu pun tidak tepat. Dan saya sudah sampaikan pada teman-teman, saya pribadi, tapi karena lebih mayoritas mengatakan itu menjadi tradisi, ya apakah ini tradisi bisa diterapkan, ya saya juga nggak bisa juga saya menantang. Tetapi seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup close, karena itu tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Karena tidak sesuai dengan KUHP itu. Dan itu seperti saya katakan, kita itu menjalankan peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan logika. Bukan berdasarkan logika. Kemudian upaya pencegahan saya kira, dan saya sudah sampaikan tadi, sekarang dari mohon izin dari PKB, banyak aparat penegak hukum yang terjerat korupsi. Bagaimana strategi saya dalam mengkoordinasi? Ya, memang banyak pejabat penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi, dan dari Mahkamah Agung juga kita sudah melakukan penangkapan, dan dari kepolisian juga ada, dari kejaksaan juga ada. Dan kalau yang di luar OTT kita koordinasi. Tapi kalau yang OTT seperti misalnya Kejari tertangkap di Jawa Tengah, itu memang dapat dikualifikasi sebagai OTT karena tidak ada target kita untuk ke sana. Tentunya dapat informasi berdasarkan penyadapan, ada penyerahan uang di sini. Itulah kemudian ditangkap. Nah itu Pak. Jadi kemudian kalau namanya OTT dalam sudah ada surat perintah, itu bukan OTT lagi. Karena sudah ada surat perintah. Bagaimana suatu peristiwa yang terjadi, bagaimana kalau ada surat perintah, itu bukan lagi OTT namanya ini. Tapi ya itu, kondisi 5 pimpinan. Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Saya mohon maaf. Apa yang mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK? Ya saya mendorong saya untuk menjadi pimpinan KPK, saya ingin memberantas korupsi. Karena saya berlatar belakang sebagai penegak hukum. Saya ingin apa yang dicita-citakan oleh negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur, itu bisa tercipta, bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil hal itu bisa terjadi kalau kita mau. Dan untuk itu saya akan berkoordinasi dengan eksekutif dan legislatif dalam permasalahan seperti ini. Ada hal yang terjadi di eksekutif, tentunya kita berkoordinasi dengan presiden atau para menteri. Dan ada yang terkait dengan legislatif, tentunya kita akan berkoordinasi dengan pimpinan DPR. Tidak serta-merta melaksanakan kekuasaan itu tanpa suatu aturan. Saya kira menjalankan itu harus sesuai dengan aturan. Kemudian saya akan berkoordinasi juga dengan yudikatif. Dalam konteks suatu perkara yang diproses di persidangan, kemudian hakim sudah mengatakan cukup bukti dan dapat dibuktikan, tetapi ternyata menghukum tuntutannya rendah. Ini kan tidak sesuai dengan tujuan hukum. Saya kira begitu. Kemudian saya tetap a priori bahwa pencegahan itu dapat menyelesaikan penanganan perkara korupsi. Bukan harus dengan penindakan saja, tetapi pencegahan itu harus utama, karena mencegah lebih baik mencegah daripada mengobati. Mohon izin dari PAN, Tipikor 319930 kaitan dengan 30 kerugian keuangan negara lebih umum sampai saat ini IPK masih rendah. Apakah tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan? Masalahnya kita memerlukan sesuai dengan Undang-Undang 30. Baik, Pak Tanak, terima kasih. Paparannya sangat. Kita sebentar lagi dijawab sepunya. Kita beri waktu 5 menit. Karena ini mundur dari jadwal yang ditetapkan, berarti kita beri waktu mungkin 10 menit ya. Oke. Barangkali saya ingin menjelaskan mengenai tadi ada pertanyaan yang menarik. Pimpinan sebelum diteruskan,
boleh pertanyaan-pertanyaan singkat-singkat saja, jawabannya terhadap banyak yang kami sampaikan pertanyaan supaya kami juga direspon semua. Iya, Terima kasih. Iya, kebetulan apa yang ditanya ini ada kalanya sama, Pak. Iya, tapi Mungkin secara global yang pertanyaannya sama itu Pak, jadi nggak Iya. perlu disebutkan nama satu-satu, tapi ringkas saja yang disampaikan oleh Pak Johan Istana. Tapi yang menarik tadi Pak yang ditanyakan oleh Pak Nasir Pak, terkait dengan pemeriksaan oleh pimpinan KPK, yang kemudian apakah undang-undang lama mengatur pasal 21 bahwa pimpinan KPK mempunyai kewenangan begini. Tetapi kemudian dalam Undang-Undang 3 nomor 19 tahun 2019 tidak mengatur. Menurut hemat saya, kewenangan tetap ada pada pimpinan menurut Undang-Undang 19. Dalam sistem ketatanegaraan, hukum pidana adalah termasuk dalam ranah hukum publik. Kewenangan ada pada negara, namun kewenangan itu harus melalui proses politik hukum, dituangkan dalam undang-undang, melalui DPR dan eksekutif. Kemudian, karena ini lembaga, tentunya kewenangan diberikan kepada lembaga. Bukan kepada perorangan, tapi kepada lembaga. Yang ex officio, itu kewenangan lembaga tentunya akan dilaksanakan oleh pimpinan. Jadi kalau tidak ada pimpinan tentunya tidak bisa dilaksanakan. Jadi kewenangan itu tetap melekat pada pimpinan. Tetapi bukan berarti harus pimpinan diberikan kewenangan secara tegas begitu. Karena dalam sistem ketatanegaraan, lembaga yang diberikan kewenangan, Pak. Tapi dalam lembaga itu ada pimpinan. Pimpinan inilah yang ex officio melaksanakan peraturan perundang-undangan. Termasuk mendelegasikan kewenangan itu kepada penyidik dan penuntut umum serta kepada eksekutor dalam perkara penanganan tindak pidana korupsi. Saya kira demikian, Pak. Jadi tidak berarti bahwa tidak adanya dicantumkan secara tegas, secara limitatif kepada pimpinan, tetapi ini secara ketatanegaraan tetap kewenangan ada pada pimpinan. Saya kira itu. Kemudian begitu juga dalam pasal 2, pasal 3, Pak. Pasal 2, pasal 3 menurut hemat saya tidak dapat juga dikatakan bahwa dengan menerapkan pasal 2, pasal 3 itu sudah suatu kriminalisasi. Saya kira tidak demikian, karena ada rambu-rambunya di situ. Ada enggak ketika kita menangani, ada enggak mens reanya di situ? Ada enggak perbuatan melawan hukumnya di situ? Ada enggak kerugian negara? Siapa yang melakukan? Karena rumusannya setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan keuangan negara. Jadi tidak sembarang orang kemudian kita, oh ini kau tersangka, oh ini. Ketika itu dia lakukan maka jelas dia harus minta pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat, karena ini pelanggaran hak asasi manusia saya kira. Dan dalam undang-undang jelas sudah dikatakan itu pelanggaran hak asasi manusia. Dan sehingga menurut hemat saya kalau ada kriminalisasi itu perbuatan dari aparat penegak hukum sendiri itu, bukan karena undang-undang itu, tetapi semata-mata karena aparat penegak hukum itu sendiri yang salah dalam memahami dan memaknai aturan perundang-undangan itu.